This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Hai Millennials, yuhu, ketemu lagi nih sama JJ. Tapi kali ini ketemunya di hari yang sangat-sangat spesial banget nih. Apa tuh? Ada yang ingat gak sih? Hari ini Millennials Radio udah 1 tahun, yeay. Karena ini hari spesial, jadi aku ada beberapa info yang spesial juga berkaitan dengan ulang tahun Millennials. Apa itu? Nggak sekarang, nanti dulu. Jadi Millennials harus pantengin terus Millennials Radio Afternoon Show kali ini, karena aku bakal nemenin kamu sampai 3 jam ke depan. Dan karena ini hari spesial juga buat Millennials yang mungkin mau kasih ucapan buat Millennials Radio, atau mau titip salam, atau mau request lagu juga boleh banget, langsung aja WA ke kita di 0859 4611 3535, atau bisa juga lewat Instagram kita @millennialsradio. Aku bakal tungguin ucapan-ucapan spesial dari Millennials semuanya, so jangan lupa buat kirimin ucapan kamu ya. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Hai Millennials, ini masih info pertama, tapi menurutku udah bikin overthinking sih. OVT lah ya kata anak-anak zaman sekarang tuh. Apa tuh infonya? Ini pasti penggemar I-pop, terutama unit atau penggemar dari Unity pasti overthinking sih. Kenapa nih, ada apa sama Unity? Karena di tanggal, kalau nggak salah 14 Agustus ya, itu koreografer dari Unity yaitu Sandriha mengupload kayak behind the scene music video It's Alright. Terus apa yang bikin overthinking? Karena salah satu, itu kan ada beberapa slide ya di postingannya itu. Di salah satu slide-nya itu ada koreografinya. Terus apa yang bikin overthinking? Koreografi itu adalah koreografi dari part ref-nya It's Alright yang nggak ada di MV. Wah. Terus kalau nggak ada di MV itu buat apa dong? Apa jangan-jangan buat dance practice, dance performance, atau buat apa? Kenapa nggak dimasukin ke MV? Overthinking nggak sih? Terus juga dari kemarin-kemarin tuh sebenarnya banyak banget unit yang menanyakan apakah It's Alright ini ada koreonya atau enggak. Challenge-nya pun juga bukan challenge dance kan, challenge-nya tuh bikin A Day in My Life. Terus koreonya tuh ada nggak sih, dance-nya tuh ada nggak sih, itu tuh masih tanda tanya banget. Dan yang di music videonya itu hanya ada part yang wusah itu doang yang ada koreonya. Itu pun juga cuma simple banget gitu. Terus tiba-tiba di-upload lah sama koreografernya. Katanya part yang refnya itu ada koreonya juga di situ. Kenapa nggak ada di MV? Tapi nih, selain bikin overthinking, aku juga salut banget sih sama Unity. Karena aku tahu gitu perjuangan mereka dari awal tuh. Ada beberapa yang nggak bisa dance sama sekali bahkan, dan kaku banget gitu. Terus di music video It's Alright ini, kata koreografernya, koreografi ini tuh ditransfer 15 menit sebelum take. Wow, cuma 15 menit loh. Dan kalau kamu langsung aja buka Instagramnya Sandriha @sandre E-nya 2 Sandriha, itu ada di sana koreonya, dan kamu bisa lihat sendiri betapa kompaknya mereka menarikan ref dari It's Alright. Dan sekompak itu mereka latihan hanya 15 menit. Wow, keren gak sih?
Padahal dulu tuh aku inget banget kalau mereka ngedance tuh sering ada yang beda sendiri atau nggak sama, nggak sinkron, karena memang kemampuan mereka beda-beda kan ya. Ada yang nggak bisa ngedance sama sekali, ada yang masih kaku. Dan sekarang mereka bisa mempelajari dance hanya dalam 15 menit dan udah kompak banget. Wow, keren ya. Untuk koreografinya ada atau enggaknya, atau untuk apa koreo di ref ini, kita tunggu aja ya. Semoga cepet ada info lagi, atau cepet ada ada hilalnya lah ini koreo tuh buat apa. Ya sambil nunggu ya, kita dengerin aja ini dia It's Alright dari Unity. Hidup tak akan pernah mudah, tapi tak bisa kita pasrah. Jangan ada kata menyerah. Alright, it's alright. Saat lelah diam, pejam mata dan tenang, untuk esok senang. Yo, pagi dan lagi kita bangun pagi lagi, menjalani hari dari subuh sampai petang. Kadang bisa asik, kadang-kadang bisa nggak asik. Beruntung bila kau baik saja, tak semua bisa nafas bahagia. Asikin aja apapun adanya. Feel good about the good things, feel good about the bad things. Tarik nafas dulu, don't you feeling good? Pikiran takkan kusut, if your mood is good. Berhenti dulu sejenak, untuk esok senang. Hidup tak akan pernah mudah, tapi tak bisa kita pasrah. Jangan ada kata menyerah. Alright, it's alright. Saat lelah diam, pejam mata dan tenang, untuk esok senang. You'll be fine. Mood swing, overthinking, ngerasa dalam hati kamu perlu healing. Jangan rasamu cepat-cepat kau ambil pusing. So once you happy, drop the top and don't stop it. Whoop. Mungkin terasa sulit, tapi jangan jadi pikir sempit. Tenang, untuk esok senang. Hidup tak akan pernah mudah, tapi tak bisa kita pasrah. Jangan ada kata menyerah. Alright, it's alright. Saat lelah diam, pejam mata dan tenang, untuk esok senang. Kita slowing down. Who's that? Take so on. Bisa cooling down. Who's that? Take so on. Kamu apa yang kamu mau, tak perlu harus buru-buru. Take your time. Listen to your heart. Hidup tak akan pernah mudah, tapi tak bisa kita pasrah. Jangan ada menyerah. Alright, it's alright. Saat lelah diam, pejam mata dan tenang, untuk esok senang. Sing it out from your heart, girls. Who's that? Gotta take it slow. Who's that? Gotta let it go. Who's that? Gotta be okay. Saja kau pasti bisa. Apabila kau sesat, lari berdiam, untuk esok senang. This is Afternoon Show. Hai millennials, JJ balik lagi. Di info kedua ini JJ masih bawa info seputar Unity. Setelah tadi di info yang pertama tuh ada Unity yang bikin overthinking, di info kedua ini ada Unity yang bikin kaget. Ayolah kenapa? Padahal tuh menurutku Unity lumayan sering ya ngagetin, bikin apa gitu, tapi tetap aja setiap ada updatean surprise pasti kaget juga. Kali ini apa lagi nih yang bikin kaget? Ini belum pernah sih di sebelum-sebelumnya, makanya nggak heran kalau kaget. Dan ini tuh sebelumnya udah di-upload kayak apa itu namanya, primer gitu loh. Kalau primer kan ada hitung mundurnya gitu kan biasanya. Kalau di YouTube tuh ada yang set reminder gitu-gitu. Itu tuh udah dari lumayan pagi sih kayaknya, tapi belum officially diumumkan gitu. Baru diumumkan di sosial medianya Unity itu sekitar 1 jam sebelum penayangannya. Apa yang tayang? Aku belum bilang ya.
Jadi ini adalah selfie music video dari single terbaru mereka, It's Alright. Setelah yang dulu tuh sukses banget official music videonya sampai trending 23 kalau nggak salah paling tinggi. Kali ini mereka bikin selfie music video. Jadi mereka bikinnya tuh lebih simple daripada MV yang sebelumnya. Kalau MV sebelumnya tuh lebih bercerita, kalau yang ini lebih ke seru-seruan gitu. Mereka pegang kamera, mereka keliling-keliling sambil nyanyi gitu lah. Dan ini tuh diduga music video yang ini itu diambil sekitar tanggal 1 Agustus kemarin. Wow. Hal ini tuh disebabkan karena pada tanggal 1 Agustus kemarin Sandy Unity itu sempat mengupload satu foto yang outfitnya sama kayak di selfie music videonya ini. Makanya pada ngira ini take-nya juga di hari yang sama. Tapi belum tentu juga ya, karena bisa aja udah syuting lama, udah foto lama tapi baru di-upload juga bisa jadi. Tapi waktu itu ada selain syuting itu juga ada visit ke media gitu dan menggunakan outfit yang sama, dan visitnya itu live, ada live-nya gitu. Jadi kayaknya masih sama di tanggal 1 Agustus sih, karena outfit yang sama itu tadi. Tapi waktu itu ya juga nggak ngira aja kenapa pakai outfit itu. Awalnya ngiranya ada itu bikin acara Agustusan gitu, karena outfitnya kan merah putih gitu. Terus habis itu mereka live di salah satu media gitu. Oh ternyata outfitnya tadi dipakai buat ke media ini. Tapi aku masih agak heran sih waktu itu, kayak kenapa ke media aja outfitnya seniat itu. Karena ya walaupun mereka sering outfit samaan, tapi kayak itu tuh niat banget kalau cuma untuk ke media ya, menurut aku warnanya sama semua gitu. Ternyata mereka bikin selfie music video ini. Makanya pas music video ini diupload tuh bikin kaget semua. Tepatnya di tanggal 17 Agustus, masih fresh banget kan, masih baru diupload. Dan pas 17 Agustus ini juga bikin iPop stand khususnya unit tuh jadi terkaget-kaget. Kalau kamu gimana? Kaget juga nggak nih? This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Millennials, masih inget gak sih dulu tuh aku sempat bilang ada satu penyanyi solo cowok yang lagunya tuh selalu bikin gabrut alias galau brutal. Siapakah dia? Yap, dia adalah Fabio Acer. Dan emang semua lagu Fabio tuh bikin gabrut banget ya. Dan tanggal 8 Agustus lalu Fabio Acer kembali merilis lagu baru yang lagi-lagi ini gabrut juga. Wow. Judulnya dia udah kelihatan gabrutnya ya. Judulnya tuh Hati Lain di Hatimu. Waduh, itu pasti sakit banget gak sih? Ceritanya tuh tentang jadi cowok ini tuh sayang banget sama ceweknya, tapi ternyata di hati ceweknya tuh ada hati yang lain. Aduh, ada yang pernah ngerasain gak nih? Galau gak sih kalau kayak gitu? Kan galau tuh gak tahu antara lanjut atau udahan ya. Tapi si Fabio Acer ini di lagu ini bercerita, ya udah lepaskan aja aku nggak apa-apa kalau kamu bahagia gitu. Aduh, sakit. Nah, dan di lagunya yang terbaru ini Fabio Acer sepertinya juga ikut menulis lagunya bersama dengan Trakas. Wow, suara bagus, pinter bikin lagu, liriknya nyelekit lagi. Selain itu, di music videonya juga bercerita gitu. Kalau kamu nonton video musiknya pasti bakal lebih ngena karena ada ceritanya yang dapat banget. Diperankan ceweknya itu namanya Cindy Claudia dan cowoknya hati lainnya ini adalah Febri Rensi Setiawan. Ada yang udah nonton music videonya? Kabarnya nih music videonya sempat masuk di trending 7 dan sekarang udah kelewat seminggu lebih tapi masih ada di peringkat 8 nih. Wow, keren banget ya. Kayaknya emang Indonesia tuh banyak orang-orang galau ya. Jadinya tuh setiap lagu galau tuh pasti melejit gitu. Tapi emang lagu galaunya Indonesia tuh juara banget gak sih? Udah nadanya mendayu-dayu, sedih mellow gitu, ditambah lagi lirik yang amat sangat nyelekit, jadinya
bikin makin galau gitu deh. Tapi ya gimana ya, dengerin lagu galau emang enak banget gak sih? Nah buat kamu nih yang mungkin lupa atau belum dengerin lagunya atau penasaran sama lagunya, yuk langsung kita dengerin bareng aja. Ini dia Fabio Acer dengan lagu terbarunya yaitu Hati Lain di Hatimu. Selamat mendengarkan. Terbaru di Millennials Radio. Mungkin salahku yang telah memilihmu, bahkan aku yang bodoh telah percayaimu. Ternyata benar kata mereka tentangmu, maumu ada hati lain di hatimu. Awalnya ku bisa bertahan, namun perlahan ku tak tahan. Biar aku yang menghela, aku saja yang terluka. Ku tak ingin yang kedua, ku tak sekuat kau kira. Biar hatiku yang kalah, bahagia dengannya. Lepaskan saja diriku, ku tak apa jika kau bahagia. Ternyata benar kata mereka tentangmu, maumu ada hati lain di hatimu. Awalnya ku bisa bertahan, namun perlahan ku tak tahan. Biar aku yang mengalah, aku saja yang terluka. Ku tak ingin yang kedua, ku tak sekuat kau kira. Biar hatiku yang kalah, bahagia dengannya. Lepaskan saja diriku, ku tak apa jika kau bahagia. Ku telah berikan semua yang ada di hidupku, namun kau tak pernah bisa jadi satu untukku. Kini biar ku yang pergi, bila hatiku bukan yang kau mau. Lepaskan aku, aku yang menghalang, aku saja yang terluka. Ku tak ingin yang kedua, ku tak sekuat kau kira. Biar hatiku yang kalah, bahagia dengannya. Lepaskan saja diriku, ku tak apa jika kau bahagia. Tak apa jika kau bahagia. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Kamu ketinggalan serunya Afternoon Show? Nah, kita kasih nih salah satu keseruannya cuma buat kamu. Nah tapi tarawih ini tuh ada macem-macem kan ya. Maksudnya tuh
Ada yang tim 8 rakaat, ada yang tim 20 rakaat. Hayo, kamu tim yang mana? Kalau aku sih jujur nggak kuat sih sama 20 rakaat. Bukan nggak kuat sih, tapi lebih nyaman ke 8 rakaat aja. Pernah sih ngerasain 20 rakaat dan emang secapek itu gitu. Itu pun masih dibagi-bagi lagi kan ya. Yang 8 rakaat tuh ada yang 2 rakaatnya, ada yang langsung 4. Empatnya pun nggak kayak sholat biasa. Kalau sholat biasa kan ada tahiyat awal. Nah kalau tarawih kan langsung ya. Kamu lebih suka yang mana? Kalau aku sih kalau misalkan lagi ke masjid lebih suka yang 2 sih, karena nggak terlalu capek berdiri, ada duduknya 4 kali. Kalau 4 kan duduknya cuma 2 kali tuh. Kalau yang 8 kayak gitu, yang 20 setauku juga kayak gitu sih. Dia ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Ada yang kecepatannya biasa, ada yang super ngebut. Nah, aku pernah tuh ngerasain lagi buka bersama di suatu daerah gitu, dan ya terpaksa cari masjid yang deket biar nggak kelewatan tarawihnya kan. Dan ternyata masjidnya itu sholatnya 20 rakaat dan cepet banget. Aku sampai keteteran, bener-bener capek. Padahal ya lebih singkat kan ya, tapi malah lebih capek menurutku daripada yang 20 tapi pelan-pelan. Jadi kalau aku mendingan pelan-pelan sih, nggak apa-apa lah lama, yang penting nggak capek gitu. Dan itu bener-bener aku misalkan imamnya ruku ya, aku belum sempat ngikutin imamnya ruku udah bangun imamnya. Nah itu tuh kayak capek banget gitu. Kamu pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Jadi udah deh, gak ada alasan lagi buat kamu gak dengerin Afternoon Show setiap Senin sampai Jumat pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat, 16 hingga 19 waktu Indonesia Tengah, serta 17 hingga 20 waktu Indonesia Timur, cuma di Millennials Radio. Tips aku pertama kali merantau tuh, aku berkeyakinan kalau aku tuh sendirian di situ. Jadi aku hanya mengandalkan diri aku sendiri. Even ada teman-teman yang sama-sama dari Palembang di Unpad, tapi kayak ya aku sendiri gitu ujung-ujungnya. Jadi aku sebanyak mungkin berbuat baik kepada orang gitu lah. Sebanyak mungkin kalau bisa nolong orang, ya kita nolong orang gitu kan. Akhir-akhir ini tuh banyak banget I-pop atau musisi Indonesia yang merilis lagu, ada yang comeback, ada yang debut. Pokoknya banyak banget deh. Biasanya kalau santai, millennials pada ngapain sih? Kalau gue sendiri, sobat millennials, biasanya gue baca buku. Gue sering banget dikatain kutu buku. Siapa sih millennials di sini yang ngerasain hal yang sama? Suka dibilang kutu buku, terus kita identik dengan nerd, atau kita juga sering dibilang freak karena kayak secinta itu sama buku. Ketinggalan dengerin keseruan siaran Millennials Radio? Gak usah khawatir, sekarang sejumlah program Millennials Radio bisa kamu dengerin ulang kapanpun dan dimanapun via Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify, Anchor, dan sejumlah platform podcast lainnya. Jadi yuk di follow podcastnya sekarang juga. Millennials Radio Podcast is a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Lyodra Margareta Ginting atau yang kita kenal dengan Lyodra yang jebolan dari Indonesian Idol kemarin di tanggal 12 Agustus lebih tepatnya baru saja merilis music video dari lagu terbarunya yaitu Sang Dewi. Jadi sebenarnya lagu ini tuh nggak baru-baru banget karena ini lagu yang didaur ulang dari lagu Sang Diva bernama Titi DJ. Wow. Siapa sih yang nggak tahu sama Titi DJ ya, diva legend di Indonesia. Dan juga lagu ini tuh kan diciptakan sama
Andi Rianto dan juga Titi DJ-nya langsung. Dan yang ngajakin Lyodra buat daur ulang ini juga adalah Andi Riantonya. Jadi penciptanya langsung ngajak kerjasama dengan Lyodra ini. Katanya tuh ide buat remake lagu ini tuh udah ada dari tahun lalu. Dan nama Lyodra ini udah jadi digadang-gadang jadi penyanyinya gitu. Katanya Andi Rianto ini pernah mengiringi Lyodra bernyanyi dan dia tuh tahu Lyodra tuh pasti bisa kalau nge-remake ini gitu. Katanya juga ini teknik Lyodra tuh kan bagus, nyanyinya juga dari hati, suaranya merdu, bisa menghayati feelingnya, paket lengkap banget. Makanya Andi Rianto ini pilih Lyodra jadi untuk penyanyi yang merecycle lagu Sang Dewi ini. Karena lagu Sang Dewi ini benar-benar legend sih. Dan menurutku nggak semua orang bakal bisa bawain lagu ini karena image lagunya yang legend itu tadi itu udah melekat banget. Jadi kayak kalau Sang Dewi itu pasti image-nya Titi DJ banget, image diva banget. Hal ini juga yang bikin Lyodra tuh sempat gemeteran, takut nggak bisa bawain lagu ini dengan baik. Sampai pas sebelum rekaman pun Lyodra masih aku bisa nggak sih bawain ini kayak gitu-gitu, saking gemeteran takutnya. Tapi ya tetap aja karena Lyodra itu tekniknya bagus banget, suaranya merdu banget, jadinya tetap bagus menurut aku ya. Apalagi di bagian high note-nya itu. Dan ini tuh aransemennya baru kan, ala-ala orkestra gitu. Menurutku suara Lyodra ini emang cocok banget sih dibikin ala orkestra gini, terutama pas di high note-nya itu. Enak banget gitu didengerin. Selain itu, music videonya juga keren banget, ada ceritanya gitu. Dan di music video ini, pemeran cowoknya lawan main Lyodra adalah Kenny Austin. Yang suka nonton film atau series mungkin gak asing lagi ya sama Kenny Austin. Dan Lyodra juga kalau gak salah pernah main series atau film gitu, aku agak-agak lupa deh. Tapi karena udah berpengalaman ini, jadi ketika dipasangin sama yang aktor Kenny Austin, itu bikin actingnya jadi bagus dan gak kelihatan dibuat-buat, kelihatannya kayak natural gitu. Kalau nggak percaya langsung aja nonton music videonya di channel YouTube-nya Lyodra. Atau tunggu dulu, kita dengerin bareng-bareng dulu lagunya. Ini dia Lyodra dengan Sang Dewi. Terbaru di Millennials Radio. Walaupun jiwaku pernah terluka hingga nyaris bunuh diri, wanita
Afternoon Show. Millennials, ini ada kabar baik nih, ada kabar comeback. Tapi comeback kali ini tuh bukan comeback yang rilis lagu, tapi comeback kembali manggung. Wah, kenapa kok kembali manggung? Ya karena ini adalah grup-grup di generasi kedua iPop yang memang udah lama gak manggung. Dan mereka kembali manggung lagi. Siapakah mereka? Ada yang pertama yang hits banget nih, istimewa, ada Cherry Bell. Tapi kali ini Cherry Bell itu perform dengan formasi 7 member dengan nama Cibi-Cibi. 7 member itu ada Charlie, ada Christy, Kezia, Steffi, ada Novi, Rin, dan juga Angel. Mana nih member favoritmu yang mana? Ayo ikutan gak nih? Mereka ini kemarin tepatnya di tanggal 13 Agustus hari Sabtu perform di acara salah satu brand fashion yang mereka juga sebenarnya adalah customernya. Katanya berawal dari customer, terus kenal ownernya, terus manggung di acaranya. Wow. Mereka juga manggungnya bawa tas-tas lucu dari brand tersebut. Ada yang udah nonton performnya? Kangen gak sih sama Cherry Bell? Aduh, performnya bener-bener istimewa. Meski sekarang udah nggak muda-muda lagi, udah nggak kayak dulu kan masih remaja unyu-unyu gitu kan. Kalau sekarang tuh lebih dewasa gitu pembawanya. Dan katanya juga ada yang lagi hamil tetap ikut perform. Mereka bawain 3 lagu yang menurutku ini lagu paling hitsnya mereka. Ada Dilema, lagu debutnya, terus Beautiful, dan juga ada Pura-Pura Cinta. Wah. Yang berikutnya ada versi boy groupnya nih. Kalau yang girl groupnya ada Cherry Bell, boy groupnya itu yang paling hits di generasi kedua itu ada Smash. Smash juga comeback nih, kembali manggung lagi di tanggal 17 Agustus lalu, tepatnya di SCBD. Wah, dan Smash ini kembali performnya dengan 5 member saja. Ada Rafael, Bisma, Diki, Ilham, dan Reza. Kalau yang membernya masih ada kurang 1 ya berarti kurang Rangga. Ya semoga aja nanti kedepannya kalau misalkan ada perform lagi Rangga ini bisa ikutan ya. Dan semoga juga makin banyak grup-grup iPop dan grup-grup lama juga bisa comeback lagi. Bukan cuma comeback manggung tapi juga kalau bisa comeback rilis lagu baru lagi. Wah, kangen gak sih ada acara yang bisa ngumpulin grup-grup iPop ini? Semoga kedepannya ada ya. Kita berdoa bareng-bareng aja. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Kalau tadi udah ada grup-grup dari generasi kedua yang comeback alias manggung lagi, ini ada grup baru di generasi ketiga nih. Generasi yang masih fresh ya, masih muda-muda. Yang ini tuh comebacknya beneran comeback alias rilis lagu baru. Mereka adalah Sparkle. Dan sesuai namanya ya, Spark, judul lagu kali ini adalah Bersinar. Wah, di-upload di tanggal 12 Agustus lalu. Kali ini videonya udah bisa ditonton di channelnya Spark Girls, yaitu Spark TV Channel. Kamu bisa langsung cek aja music videonya. Dan di music video ini kamu bisa lihat vibes Spark Girls yang baru ya. Menurut aku baru sih, karena di lagu debutnya yang lalu itu vibesnya kayak bada swag dark gitu kan. Music videonya gelap-gelap, gaul, apa tuh namanya, sangar gitu loh. Tapi kalau yang kali ini mereka tuh lebih ke girly, terus cheerful, warna-warnanya terang banget gitu, benar-benar bersinar. Jadi kamu bisa lihat langsung bagaimana cantik-cantiknya Spark Girls ini. Bisa lihat visual mereka yang emang cantik itu tadi. Dan girly ini menurut aku konsep yang cocok banget buat mereka, cheerful gitu. Lagu Bersinar juga itu cheerful lagunya.
dia kasih semangat gitu. Karena emang hidup tuh gak selalu langit biru ya, kadang juga langit gelap, tapi pasti bisa kok, pasti bisa. Mereka kasih semangat dengan lagu Bersinar ini. Kalau lihat di kolom komentarnya juga banyak banget yang komen bahwa konsep Sparkles yang kali ini, konsep girly, cheerful itu lebih cocok ke mereka. Karena memang visual mereka tuh girly, vibes-nya cheerful, jadi cocok aja antara yang menyanyikan dan lagu yang dinyanyikan. Banyak juga yang berharap Sparkles bisa terus pakai konsep seperti ini. Kalau millennials nih suka Sparkles pakai konsep yang apa nih? Atau enggak millennials suka girl group yang kayak gimana? Konsepnya yang sangar kah atau yang girly? Kalau suka yang girly, yang cheerful nih cocok banget. Langsung aja kita puterin bareng, kita dengerin bareng. Ini dia Sparkles dengan lagu terbarunya yaitu Bersinar. Terbaru di Millennials Radio. Let's go. Yeah. It's time Sparkles. Ku buka mata kembali, pulang tamasya aku dari Itali. Iya aku tahu itu cuma mimpi. Kembali ke atas bumi, aku siap untuk jalani hari. Semangatmu semangatku, ayo kita maju. Lihatlah keluar betapa indahnya. Ayo kita genggam masa depan, gapai semua cita. Hey, hey, ku tahu tak semua semudah yang kau mau. Ku yakin kau pasti bisa, asalkan kau berusaha. Hey, hey, kau tahu terkadang langit tak selalu biru. Tak apa, kau pasti bisa. Bersinar, terus bersinar Bukalah pesona, percaya diri apapun yang terjadi. Tak akan seburuk itu semua masalahmu. Lihatlah keluar betapa indahnya. Ayo kita genggam masa depan, gapai semua cita. Hey, hey, ku tahu tak semua semudah yang kau mau. Ku yakin kau pasti bisa, asalkan kau berusaha. Hey, hey, kau tahu terkadang langit tak selalu biru. Tak apa, kau pasti bisa. Bersinar, terus bersinar Go shine, it's your time. Saat yang tepat untuk kamu membuktikan kepada mereka semua yang telah meremehkan. Bualan dan cacian perlahan telah kutelan. Mimpi-mimpimu, cita-citamu, mereka pernah bilang semua itu semu. Janganlah kau ragu, engkau pasti mampu. Langkahkan kaki lalu gapailah tujuanmu. Hey, hey, ku tahu tak semua semudah yang kau mau. Ku yakin kau pasti bisa, asalkan kau berusaha. Hey, hey, kau tahu terkadang langit tak selalu biru. Tak apa, kau pasti bisa. Bersinar, terus bersinar. Hey, hey, ku tahu tak semua semudah yang kau mau. Ku yakin kau pasti bisa, asalkan kau berusaha. This is Afternoon Show. Setelah sukses dengan Wonderland Indonesia yang pertama, Alfie Rev itu merilis Wonderland Indonesia yang kedua, judulnya Wonderland Indonesia 2 The Sacred Nusantara. Wow.
Dan videonya itu dirilis tepat di hari kemerdekaan, yaitu di tanggal 17 Agustus. Seperti Wonderland yang pertama, Wonderland yang kedua ini juga dinyanyikan oleh Novia Bahmit. Gak heran sih ya, karena emang suara Novia Bahmit ini luar biasa banget, dan parasnya juga cantik banget kayak suaranya. Selain Novia Bahmit, ada juga Sana Sanon, yang mereka berdua ini menyanyikan banyak lagu daerah dan juga ada lagu wajib juga. Lagu daerahnya itu ada Lingsir Wengi dari Jawa, Cik Cik Priuk dari suku Dayak. Lalu yang berikutnya ada Sinanggar Tulo dari Sumatera Utara. Lalu ada Ayo Mama dari Maluku, Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan, Lalu Ngaro dari Sasak Lombok Timur, Tanduk Majeng dari Madura, dan ada satu lagu nasional yaitu Mengheningkan Cipta. Selain ada Novia Bahmit dan juga ada Sana Sanon yang menyanyikan lagu daerah dan lagu nasional, ada juga rapnya yang dinyanyikan oleh Jovialda Lopez dan Andovida Lopez. Wah, selain ini suaranya yang bagus, lagu-lagunya yang bagus, remixnya yang keren, videonya juga bener-bener luar biasa. Mata tuh bener-bener dimanjakan banget. Jadi video tuh lamanya hampir 17 menit ya, tapi nggak bakalan bosen karena bener-bener mata dan telinga tuh dimanjakan banget. Ini videonya dibikin oleh Dewa Atlantis Studio dan juga Rev Production. Katanya nih ya, ini mengangkat sebuah sejarah di era Nusantara yang menggambarkan segala keberagaman dan keajaiban di dalamnya. Dan emang kalau dilihat tuh kayak ajaib gitu loh, kayak dunia dongeng. Wah, keren banget pokoknya. Rugi kalau kamu belum nonton videonya. Makanya kalau belum, kamu sekarang cepet-cepet search di YouTube, di channel YouTube-nya Alfirev. Jangan sampai ketinggalan karena aku yakin video ini bakalan trending banget, dan kalau kamu gak nonton pasti jadi kudet banget deh. Yuk buruan nonton sekarang, walaupun 17 menit itu gak bakal bosen, aku jamin. This is Afternoon Show. Hai millennials, balik lagi bareng Jeje di sini. Kali ini spesial banget buat Millennials Radio yang lagi ulang tahun, dan juga mungkin ada millennials yang lagi berulang tahun juga, atau temennya yang lagi berulang tahun. Bisa nih, aku ada beberapa lagu ulang tahun yang cocok kamu jadiin back song, kamu jadiin soundtrack ulang tahun kamu. Kemarin sebenarnya udah aku share juga beberapa lagu ulang tahun, tapi mungkin gak mau terlalu mainstream, atau itu tuh udah biasa banget, udah bosen, atau enggak kurang kekinian. Aku pengen yang lebih kekinian nih. Aku kasih beberapa list lagu ulang tahun semuanya, dan ini lebih kekinian. Kalau kekinian tuh biasanya macam-macam ya seleranya orang-orang tuh, ada yang suka Indonesia, ada yang suka Korea, ada yang suka Western. Aku kasih semuanya nih. Yang pertama kita mulai dari yang Indonesia dulu ya. Ada lagu Birthday Kiss dari Cherry Bell. Ini sebenarnya emang nggak baru-baru banget, tapi menurutku masih cocok dipakai buat sekarang. Vibe-nya yang ceria, yang girly, nggak girly juga sih, tapi cheerful gitu loh. Jadinya tuh bikin semangat. Terus juga enak pokoknya kalau didengerin. Coba deh dengerin Birthday Kiss dari Cherry Bell. Yang berikutnya ada Selamat Ulang Tahun dari Galen Marta Dinata. Ini juga menurutku kekinian, walaupun udah dirilis dari 2018 kalau nggak salah, tapi sampai sekarang masih banyak banget yang pakai, dan banyak banget juga yang nge-cover. Jadinya ada banyak versi dari lagu Selamat Ulang Tahun yang ini. Yang ini loh, hari ini hari ulang tahunmu. Tahu kan ya pasti, itu kan sound yang viral banget, jadi pasti cocok deh. Oke, itu udah dari yang Indonesia ya. Sekarang kita move ke yang Korea, yang K-pop gitu. Yang pertama ada Happy Birthday dari Yellow Pepper. Sebenarnya yang ini juga bukan lagu baru juga, tapi
akhir-akhir ini banyak banget yang pakai lagu ini menurutku ya. Mungkin karena lagunya emang enak, kayak nadanya tuh chill gitu, jadinya tuh cocok dipakai buat back song ucapan selamat ulang tahun ke teman, atau untuk foto diri sendiri juga cocok sih menurutku. Yang happy birthday to you, yang itu loh, tau lah ya pokoknya. Yang berikutnya ada Make a Wish dari NCT U. Yuhu, NCTzen mana suaranya? Ini NCTzen gak mungkin gak tahu lagu ini sih ya. Make a Wish tuh emang cocok banget dijadiin ucapan selamat ulang tahun ke teman, atau mungkin kalau ada yang mau ngucapin selamat ulang tahun buat millennials, boleh banget. Yang berikutnya ada Happy Birthday to You dari Nayeon. Ini salah satu member Twice yang sekarang udah mulai solo karirnya ya. Dan ini lagunya masih baru banget, masih 2022, masih fresh. Happy birthday to you. Aduh, fals lagi. Aduh, mending dengerin Nayeonnya aja yang nyanyi ya daripada aku. Yang berikutnya kita move ke lagu yang western pop. Yang pertama ada Birthday dari Katy Perry. Ini lagu lama juga sih, dari 2014 ya kan, udah lama. Tapi masih cocok banget buat di play sekarang karena vibe-nya yang ini tuh cocok dipakai buat kayak acara party, pesta-pesta gitu. Ini bikin yang denger tuh kayak lompat-lompat dengerinnya. Cocok deh buat party. Siapa tahu kamu mau ngadain birthday party, pakai lagu ini aja. Yang berikutnya ada Birthday dari Anne Marie. Ini yang lebih baru ya, versi Anne Marie itu rilisnya 2021 kalau nggak salah. Nadanya itu walaupun nggak sejingkrak-jingkrak lagunya Katy Perry yang tadi, tapi lagu yang ini tuh tetap enak didengerin dan bikin kamu pengen joget-joget gitulah. Jadi gimana nih, millennials udah ada bayangan nggak nih mau pakai lagu ulang tahun yang mana? This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Millennials, kamu punya barang, usaha, produk, atau jasa yang ingin dipromosikan, tapi kamu masih mencari media yang pas untuk promosi segala produk-produk kamu itu? Tenang aja, Millennials Radio siap untuk jadi mitra beriklan yang paling tepat buat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu harus beriklan di Millennials Radio? Yang pertama, Millennials Radio hadir sebagai radio pertama di Indonesia yang berkonsep siaran secara virtual. Artinya setiap penyiar bisa melakukan siaran dari daerahnya masing-masing. Dan kini, Millennials Radio telah memiliki lebih dari 20 virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Palembang, Kupang, Bandung, Jabodetabek, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Pontianak, dan masih banyak kota-kota lainnya di Indonesia. Jika digabungkan, total followers Instagram dari masing-masing virtual announcer mencapai lebih dari 30.000 followers loh. Selain itu, kami juga hadir dengan beragam program yang pastinya beragam dan variatif. Gak cuma melulu tentang hits-hits terkini, tapi ada juga berbagai special program yang cuma muterin berbagai lagu dari genre tertentu, kayak lagu dangdut, lagu throwback dari era 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an, dan juga yang muterin lagu-lagu indie. Eits, gak cuma itu, program yang ngebahas lagu-lagu dan pop culture dari negara-negara Asia juga ada loh di sini. Selain itu, kami juga memiliki beragam akun sosial media yang terus berkembang di Facebook, Instagram, dan YouTube Millennials Radio dan Twitter @millennialsradio_. Sehingga dijamin promosi usaha kamu akan semakin tepat. Terus, siapa aja sih yang boleh beriklan di Millennials Radio? Semuanya boleh, dari kamu yang punya UMKM sampai kamu yang punya brand besar, boleh banget loh untuk gabung. Karena saat ini Millennials Radio menawarkan beragam paket spesial yang dimana kamu gak cuma bisa memasarkan produk-produk kamu melalui on-airnya Millennials Radio, tapi juga produk-produk kamu akan dipromosikan melalui sosial media kita juga loh. Jadi kamu bisa double untung deh. Promo on air di radio bisa, promo di sosial media juga bisa.
Jadi buat kamu yang pengen beriklan di Millennials Radio, silahkan yuk langsung aja kamu kontak ke email kita di promotion.millennialsradio@gmail.com promotion.millennialsradio@gmail.com. Atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 085946113535 085946113535. Kita tunggu kamu promosi di Millennials Radio ya. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Eits, buat kamu yang pengen kerja sama kita atau mau jadiin kita media partner atau sponsorship, bisa banget loh. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. Info yang berikutnya ini masih berkaitan dengan ulang tahun millennials nih. Ulang tahun kali ini ada yang tahu nggak temanya apa? Udah aku sebutin loh tadi di opening. Yap, temanya adalah 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Karena ini tuh perjalanan merakit mimpi, perjalanan tuh lebih enak kalau ada back songnya nggak sih? Bener kan? Kalau gitu aku kasih nih beberapa back song atau lagu-lagu yang relate buat kamu yang sekarang lagi merakit mimpi juga. Yang pertama ada lagu dari band rock yaitu J-Rock. Buat kamu yang suka genre-genre rock, ini cocok banget. Judul lagunya itu adalah Meraih Mimpi. Lagu ini dirilis sebenarnya 2009 udah dirilis, tapi music videonya ada di YouTube itu di tahun 2012. Kalau mau nonton ada di channel YouTube-nya Aquarius Musikindo. Yang berikutnya ada lagu dari solois wanita yang amat sangat cantik dan pintar, Maudy Ayunda, yaitu lagu Kejar Mimpi. Siapa sih yang gak tahu sama lagu ini? Mungkin gak tahu judulnya ya, tapi kalau denger lagunya pasti ngerti, oh yang ini gitu. Kalau gak salah tuh lagunya kayak gini. Kan ku kejar mimpi. Aduh, aku suaranya jelek, gak sebagus Maudy Ayunda. Mendingan langsung aja move ke lagu berikutnya yuk. Yang berikutnya ini ada lagu dari Naura Ayu yaitu Berani Bermimpi. Ini lagunya tuh cerita ya siapapun kamu itu harus berani bermimpi. Karena ya kalau gak berani bermimpi ya gak akan maju-maju kan. Jadi kita beranikan aja buat bermimpi aja dulu gitu. Yang berikutnya ada lagu dari Agnes Mo yaitu Muda. Tahu gak sih lagu yang ini yang yang itu loh. Itu tuh ceritanya tentang Agnes Mo yang meraih mimpinya tapi selalu diremehkan sama orang-orang. Jadinya cerita itu dituangkan dalam lagu Muda ini. Yang berikutnya nih ada dari boy group. Kalau dulu sih boy group cilik ya, tapi sekarang udah pada gede-gede nih. Ada Cowboy Junior atau yang sekarang namanya CJR. Lagunya yang terhebat. Kamu terhebat. Yang itu lagunya bercerita setiap orang tuh punya rasa takut untuk bermimpi, takut nanti gagal. Tapi kamu tuh harus percaya bahwa gak perlu nunggu hebat buat bermimpi. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau inginkan. Mulai aja dulu, bermimpi dulu, dimulai dulu mimpinya. Karena kalau gak dimulai ya kapan tahu kita bakal bisa ya kan. Jadi mulai aja dulu karena kamu pasti jadi yang terhebat. Yang berikutnya ada lagu dari penyanyi solo wanita lagi nih, yang kali ini suaranya khas banget, yaitu ada Teteh Yura Yunita. Wow, judulnya adalah Mulai Langkahmu. Sesuai judulnya ya, lagu ini menceritakan ya kalau kamu punya mimpi, kamu harus berani untuk memulai langkahmu dulu. Karena kalau nggak dimulai langkahnya,
ya kita nggak bakal tahu jadinya kayak apa. Jadi mulai langkahmu dulu. Gimana nih millennials? Mana lagu meraih mimpi favorit kamu nih? This is Afternoon Show. Yeay, seperti yang tadi aku bilang di opening ya. Ini kan karena Agustusan, jadi banyak ada kayak mungkin lomba-lomba unik atau tradisi-tradisi unik yang cuma ada di suatu daerah tertentu. Ini aku mau bahas mungkin dari lombanya dulu ya. Ada apa sih lomba-lomba unik? Mungkin bisa jadi inspirasi juga buat para millennials yang jadi panitia 17-an dan nggak tahu nih lomba apa lagi ya biar nggak bosen gitu ya. Yuk langsung aja kita bahas bareng. Ini dia lomba-lomba unik yang cocok untuk acara 17 Agustusan. Yang pertama, ini bisa dibilang di daerahku kemarin baru ada sih. Karena yang biasanya kan kalau 17 Agustusan tuh ada yang lombanya nggak pas di tanggal 17-nya. Ada yang ngambil weekendnya sebelum 17 atau setelah 17. Kalau di daerahku kemarin ngambilnya yang sebelum 17-an. Jadi di tanggal berapa kemarin? 14 Agustus ya. Dan ada satu lomba yang baru di daerahku, yaitu adalah lomba nyerok uang. Wow, keren kan ya? Ini tuh pakai uang lembaran yang baru yang mungkin 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 kayak gitu kan. Terus diserok pakai spatula besi. Ya, yang biasanya dipakai buat goreng itu loh. Nah, itu jadi uangnya ditaruh meja, terus mata yang pesertanya itu ditutup, terus disuruh serok uangnya dan kasihin ke tempat kayak kardus atau bisa tempat-tempat lain, pokoknya intinya ada tempat buat naruh uangnya. Nanti dikasih 5 kali kesempatan serok ya, terus tinggal dijumlah deh berapa uang yang didapat. Tapi ini lucu banget sih, karena kan matanya ditutup ya, jadi nggak tahu dapat berapa. Terus penontonnya pada heboh, weh 5.000 atau 5 juta bahkan gitu-gitu, jadi seru banget. Lomba lain yang nggak kalah seru yaitu estafet tepung atau estafet air. Tapi estafetnya ini dilewatin kepala gitu, jadi tempatnya itu ada di kepala masing-masing peserta. Jadi pesertanya duduk di bawah gitu, mungkin ada 4 atau 5 peserta, dan yang paling depan dikasih tepung, harus disalurin ke belakang tapi lewat kepalanya gitu. Jadi kalau misalkan nggak pas bisa keguyur tepung atau keguyur air yang diestafetin itu. Jadi pesertanya pada kotor-kotoran gitu. Tapi walaupun kayak gitu, walaupun kotor-kotoran, ini seru banget, beneran deh. Terus nih ada lagi yang gak kalah seru menurut aku, yaitu sepak bola terong. Wow, gimana tuh? Jadi tuh terongnya ditaliin di perut gitu, tapi terongnya tuh kayak digantungin gitu loh. Jadi gantung bukan di depan tapi gantung di belakang. Kayak kamu tahu gak kalau misalkan lomba masukin paku ke botol. Nah kayak gitu, tapi ini bukan pakai paku, pakai terong. Dan sepak bolanya nanti disepak pakai terong itu. Nah susah kan, jadi harus ngayunin pinggulnya biar bisa nyepak bolanya. Itu susah-susah tapi seru. Beneran deh, kalau kamu pengen lihat, cobain aja langsung. Kalau kamu panitia 17-an, cobain deh ide ini. Dan biasanya sih lebih seru tuh kalau misalkan yang udah gede-gede, atau anak-anak sebenarnya seru juga sih, tapi kalau anak-anak tuh kadang nggak gitu ngerti ya. Tapi pokoknya ini tuh seru banget dimainin sama siapa aja. Biasanya satu tim mungkin 3 lawan 3 atau 5 lawan 5 gitu. Nah kalau millennials tertarik mau coba game yang mana nih? This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. Nah, kalau tadi udah ada lomba-lombanya, kali ini aku mau bahas seputar tradisi-tradisi unik di bulan Agustus untuk merayakan ulang tahun Indonesia ya. Jadi, tradisi-tradisi unik ini ada dari berbagai daerah. Yang pertama nih dari Jawa Barat atau lebih tepatnya dari Bandung. Ada tradisi apa nih di Bandung? Ada tradisi pawai jampana namanya. Jadi pawai ini itu
ya kayak parade gitu untuk memamerkan hasil bumi dari Bandung. Terus diiringi musik dan tarian khas Sunda gitu. Dari hasil buminya itu banyak banget ya, kayak ada buah-buahan, sayur-sayuran, padi, gandum, sampai ada kerajinan-kerajinan tangan yang dibuat masyarakat juga. Terus hasil bumi ini ditata rapi di satu tanduk khusus gitu. Terus dihiasin, cakep, terus diberi pernak-pernik khas kemerdekaan gitu. Terus dibawa diarak keliling kampung. Wow, menarik ya. Kalau di daerah millennials ada gak sih pawai-pawai atau parade semacam ini? Kalau di daerahku paling adanya pawai budaya ya, paling cuma tarian tradisional atau pokoknya budaya-budaya gitu. Kalau hasil bumi kayaknya nggak ada deh. Kalau di daerah millennials gimana? Yang berikutnya ada peresean dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ini maaf ya karena namanya susah buat orang-orang Lombok atau orang NTB. Tolong dikoreksi ya kalau aku ada salah bilangnya. Peresean atau apa ini? Jadi ini merupakan tradisi untuk memperingati 17 Agustus khas dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut sejarahnya, permainan tradisional Lombok yang dilakukan oleh dua peserta laki-laki dari suku Sasak Lombok, keduanya akan bertarung menggunakan perisai dan juga rotan. Dan sama bertarung ini diiringi musik yang nggak boleh berhenti sama sekali. Dan juga bakal diawasin oleh banyak wasit. Wow, agak ngeri tapi menarik juga sih. Ini gimana musiknya tuh kayak gimana, terus tarungnya itu kayak gimana, aku kepo tapi juga rada ngeri. Tapi yang pasti bakal menarik banget sih. Yang berikutnya ada tradisi Telok Abang. Ini dari Palembang, Sumatera Selatan. Jadi tradisi ini tuh dilakukan setiap setahun sekali ya, setiap tanggal 17 Agustus. Ini arti dari Telok Abang ini, telok tuh artinya telur, sedangkan abangnya ini artinya merah. Jadi masyarakat Palembang itu akan merebus telur beserta cangkangnya dan diberi warna merah. Setelah itu telurnya tuh ditancapkan pada lidi gitu atau batang yang runcing pokoknya, dan diletakkan di mainan mobil-mobilan atau kapal atau pesawat gitu, terus dihias ya. Katanya ini artinya untuk simbol perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Oh, simbolis sekali ya. Nah, kalau di daerah millennials nih, kira-kira ada nggak sih tradisi-tradisi unik semacam ini? Kalau ada, boleh dong cerita-cerita ke kita. Langsung aja ke WhatsApp atau ke IG kita ya. This is Afternoon Show. Kadang tuh kalau misalkan Agustusan kita lagi mengabadikan momen, terus pengen kita lebih abadi lagi, kita bikin video, diedit-edit atau mungkin dijadikan story Instagram atau di WhatsApp gitu. Kadang tuh gatel gak sih pengen kasih musik, tapi bingung juga kadang apa nih musik yang cocok sama 17-an ini gitu. Kalau kamu bingung, kamu ngerasain ini juga, nih aku ada beberapa rekomendasi lagu yang cocok nih buat backsound momen-momen istimewa di 17 Agustusan kamu nih. Yang pertama ini dah kayak lagu wajib ya, ada Bendera dari Coklat. Jadi lagu ini tuh sebenarnya diciptakan oleh Eros Chandra atau mungkin biasa kita kenalnya Eros Sheila on 7 ya. Ini kenapa aku bilang kayak lagu wajib? Karena emang di setiap 17-an kayak nggak pernah kalau nggak denger lagu Bendera ini. Setiap tahun pasti denger. Lagu yang mana sih? Yang itu loh. Merah putih teruslah kau berkibar. Aduh kalau suaraku mah jelek ya, mending dengerin langsung lagu aslinya. Atau tungguin aja nih setelah pembahasan ini kita bakal puterin lagu Bendera dari Coklat ini. Selain Bendera dari Coklat ada juga lagu Kebiar-Kebiar. Ini juga kayak wajib banget setiap 17-an tuh pasti ada ya kan. Ini lagu ini sebenarnya
dirilisnya tuh udah cukup lama loh, dari 1979 oleh Gombloh. Kan udah lama banget tapi masih eksis aja, setiap tahun pasti ada kebiar ya gitulah pokoknya ya. Kalau aku yang nyanyi jadinya jelek, jadi mending nanti aja deh, tungguin lagunya langsung. Selanjutnya ada juga ini versi yang lebih kekiniannya ya. Kalau dari tadi kan udah lagu yang lumayan lama, sebenarnya yang ini juga nggak terlalu baru sih, tapi ini juga nggak kalah seru. Ada Dari Mata Sang Garuda, lagunya Piwi Gaskin. Nggak asing lagi kan ya, ini tuh lagunya yang dari mata sang Garuda memandang luas dari langit yang tinggi. Ya itulah ya, yang suka sama genre yang ngerok gitu pasti nggak mungkin nggak tahu Piwi Gaskin, pasti tahu. Dan lagu Dari Mata Sang Garuda ini emang paling hits lah ya menurutku. Selanjutnya ada Garuda di Dadaku. Nah, Garuda di Dadaku ini juga ngehits banget kan. Kayak apa ya, kalau bahasa Indonesia ya sepantaran tuh apa ya? Ya gitulah, kayak satu pergaulan lah antara Dari Mata Sang Garuda sama Garuda di Dadaku ini. Garuda di Dadaku lagu dari Netral. Ini kalau dulu tuh nulisnya netral biasa ya, kalau sekarang tuh NTRL. Ini bacanya gimana ya? Ini juga sering banget diputar ya, Garuda di Dadaku. Ini nadanya yang mirip sama lagu daerah Apuse Kokondao gitu ya. Jadi kayak pas nyanyiin gampang aja gitu, nadanya udah tahu duluan. Selain itu ada juga lagu dari Superman is Dead. Ini lagi-lagi band yang berbau rock metal gitu. Ada lagu yang dirilis di tahun 2013 berjudul Jadilah Legenda. Ini menurutku juga bagus banget liriknya. Untuk Indonesia jadilah legenda. Kan bagus kan? Kalau mau lebih bagusnya lagi, langsung aja ke lagu aslinya, dengerin lagu aslinya. Terus yang berikutnya ada lagi lagu Serunya Indonesia judulnya. Ini yang menurutku paling baru di antara lagu yang lain ya. Ini aku pertama tahu tuh di TikTok, di sound TikTok. Terus kok asik juga. Terus aku search, ternyata ada dua versi. Ada versinya Slang, terus ada juga versi Abram dan Tiffany Afifa dan Peter Andro Putra. Ini aku nggak tahu sih dua ini tuh sama, nyambung atau beda, atau satu lagu dua versi, aku kurang tahu juga. Kalau millennials ada yang tahu boleh dong langsung kasih tahu aku biar aku langsung koreksi nanti ya. Nah itu tadi rekomendasi lagu-lagu yang cocok buat kalian jadiin backsound momen spesial di 17 Agustusan, atau mungkin mau dijadiin lagu buat meriahin lomba-lomba di 17 Agustusan nanti juga boleh banget. This is Afternoon Show with Jasmina Azizi from Ponorogo, Jawa Timur. This is the first virtual radio in Indonesia. You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on. Crazy, drum도 못하고 hands up. 돌이켜 나 into my mind. 한 방에 퍼지는 ransom. Wait it, 이건 치명적인 사태. Shutting me down, 제어불가. 모두 다 say I'm too much. Untuk selamanya rasa ini tercipta. Indahnya. Now you're listening to Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio.
This is Afternoon Show. Milenial, setelah 3 jam ya kita ngobrol bareng, lebih tepatnya kamu sih yang dengerin aku ngobrol terus dari tadi. Semoga gak bosan ya selama 3 jam dengerin aku ngomong terus. Tapi asik kan, seru kan, bahasanya juga banyak banget. Dari tadi yang paling awal bahas grup-grup, terus bahas ada yang rilis lagu baru, ada yang comeback, ada yang manggung lagi, terus bahas juga Agustusan. Asik kan, seru kan? Kalau seru jangan lupa buat dengerin terus aku di afternoon show yang berikutnya. Karena hari ini kita harus udahan dulu nih, kita harus berpisah dulu. Jadi tunggu terus saja, dengerin terus Millennials Radio biar ketemu aku di afternoon berikutnya ya. See you! Wanna be chill in the afternoon? Yes, you got the best place. Beragam info unik dan menarik bisa kamu dapat di sini. So, welcome to Afternoon Show. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.